Gunung Merapi di Sumatera Barat. Megah menjulang. Tapi, di balik keindahannya, tersimpan banyak sekali kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Salah satunya adalah cerita tentang seorang pendaki yang hilang secara misterius. Sebuah kisah yang menjadi legenda di kalangan para pecinta alam. Kisah ini berawal dari sekelompok pendaki yang bersemangat memulai perjalanan mereka menuju puncak Merapi. Di antara mereka, ada seorang pemuda bernama Andi, yang dikenal sedikit arogan dan sering meremehkan aturan tak tertulis di gunung. Sejak awal pendakian, Andi sudah menunjukkan sikap yang berbeda. Ia berjalan terlalu cepat, meninggalkan teman-temannya di belakang, dan sesekali berteriak-teriak, seolah menantang keheningan gunung. Teman-temannya sudah berkali-kali mengingatkan Andi untuk menjaga sikap dan tidak sombong. "Andi, jangan teriak-teriak, jaga sopan santun," kata salah satu temannya. Tapi Andi hanya tertawa dan menganggapnya sebagai lelucon. Baginya, gunung hanyalah tumpukan batu dan tanah yang harus ditaklukkan, tidak lebih. Ia tidak percaya pada hal-hal mistis atau pantangan yang sering dibicarakan para pendaki senior. Menjelang sore, kabut tebal mulai turun dengan cepat. Jarak pandang menjadi sangat terbatas. Hanya beberapa meter di depan mata. Kelompok itu memutuskan untuk mendirikan tenda dan beristirahat di sebuah area datar yang dikenal sebagai pintu angin. Suasana menjadi sangat dingin dan sunyi. Hanya suara angin yang menderu-deru di antara pepohonan. Saat yang lain sibuk menyiapkan makan malam dan menghangatkan diri, Andi merasa gelisah. Dia merasa puncak sudah begitu dekat, dan tidak sabar ingin segera mencapainya. Tanpa sepengetahuan teman-temannya, dengan hanya membawa senter kecil dan sebotol air, Andi nekat melanjutkan perjalanan sendirian, menembus kabut pekat. Ia berpikir, cuma sedikit lagi, besok pagi aku sudah bisa pamer foto matahari terbit di puncak. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, teman-teman Andi mulai panik. Mereka memanggil-manggil namanya, tapi hanya gema suara mereka sendiri yang kembali. Mereka mencoba menyusul, tapi jejak Andi seolah lenyap di telan kabut. Mereka sadar, teman mereka telah hilang. Dengan perasaan cemas yang luar biasa, mereka memutuskan untuk menunggu hingga pagi sambil terus berharap Andi akan kembali. Keesokan paginya, kabut sedikit menipis, namun Andi tak kunjung muncul. Kelompok itu segera turun dan melaporkan kejadian ini ke pos penjagaan. Tim SAR gabungan pun segera dibentuk. Puluhan orang, terdiri dari tim penyelamat, relawan, dan warga lokal yang paham medan, mulai menyisiri setiap jengkal lereng Merapi. Pencarian besar-besaran pun dimulai. Pencarian berlangsung berhari-hari. Tim SAR menyisir jalur pendakian resmi, jalur-jalur tikus, bahkan hingga ke jurang-jurang tersembunyi, tapi hasilnya nihil. Andi seolah raib tanpa jejak. Tak ada tanda-tanda keberadaannya. Baik itu sobekan pakaian, jejak sepatu, atau barang-barang yang mungkin terjatuh. Gunung Merapi seakan menelannya bulat-bulat. Di tengah keputusasaan, tim SAR memutuskan untuk meminta bantuan seorang juru kunci atau orang pintar yang tinggal di kaki gunung. Sang juru kunci, seorang kakek tua yang dihormati, melakukan sebuah ritual kecil. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara pelan, "Anak itu tidak celaka. Tapi dia disembunyikan karena sikapnya yang tidak sopan. Dia telah memasuki pasar setan, sebuah dimensi lain yang ada di gunung ini." Menurut sang juru kunci, di Gunung Merapi terdapat sebuah area gaib yang disebut pasar setan atau pasar hantu. Tempat ini konon ramai seperti pasar pada umumnya, tapi penghuninya adalah makhluk tak kasat mata. Siapapun yang sombong, berkata kotor, atau berniat buruk bisa dengan mudah diundang masuk ke sana. Dan sekali masuk, akan sangat sulit untuk menemukan jalan kembali ke dunia nyata. Sang juru kunci memberikan beberapa petunjuk. Dia mengatakan bahwa Andi masih berada di sekitar area pintu angin, namun di dimensi yang berbeda. Untuk menjemputnya, tim penyelamat harus melakukan beberapa hal, seperti tidak boleh berjumlah ganjil saat mencari dan harus terus memanggil namanya sambil membunyikan suara-suara tertentu untuk membangunkannya dari alam gaib. Meskipun terdengar tidak masuk akal, tim SAR yang sudah kehabisan cara memutuskan untuk mengikuti saran tersebut. Mereka kembali ke titik terakhir Andi terlihat. Dengan formasi kelompok genap, mereka terus-menerus memanggil nama Andi
sambil memukul-mukul panci dan botol, menciptakan kebisingan. Ajaibnya, setelah melakukan itu selama beberapa jam, salah seorang anggota tim melihat sosok yang terduduk lemas di balik sebuah batu besar, tidak jauh dari jalur pendakian. Itu adalah Andi. Kondisinya sangat lemah dan bingung. Pakaiannya masih sama seperti saat ia menghilang, bersih, seolah ia tidak pergi kemana-mana. Ketika ditemukan, Andi terlihat sangat linglung. Ia bercerita bahwa setelah meninggalkan teman-temannya, ia merasa berjalan di sebuah pasar yang sangat ramai. Banyak orang berjualan aneka makanan yang tampak lezat. Seseorang menawarinya minuman, dan tanpa pikir panjang ia meminumnya. Setelah itu, ia merasa sangat mengantuk dan tertidur. Ia tidak sadar bahwa ia telah hilang selama berhari-hari. Baginya, semua itu hanya terjadi dalam beberapa jam saja. Yang lebih aneh lagi, botol minum yang ia bawa saat pergi masih terisi penuh. Padahal, ia merasa sudah meminumnya di pasar itu. Andi juga mengaku tidak merasa lapar atau haus selama tersesat. Ia hanya merasa seperti sedang berada di tempat yang ramai dan menyenangkan. Kisah Andi menjadi pelajaran berharga bagi para pendaki. Gunung bukan hanya soal fisik dan stamina, tapi juga soal adab dan kerendahan hati. Menghormati alam dan penunggu-nya adalah sebuah keharusan. Kita tidak pernah tahu, di balik keindahan alam yang kita nikmati, ada dunia lain yang berjalan berdampingan dengan kita. Jadi, saat mendaki, selalu ingat untuk menjaga ucapan, sikap, dan jangan pernah meremehkan nasihat orang-orang tua atau aturan tak tertulis yang ada, karena kita hanyalah tamu di rumah mereka. Terima kasih sudah menyimak kisah misteri Gunung Merapi kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Kang Syafy dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.